Kita sudah mendengar fakta bahwa kini negara-negara di Eropa satu demi satu sedang jatuh ke jurang resesi. Inggris adalah contoh yang cukup mengerikan. Secara drastis resesi melumpuhkan berbagai sektor perekonomian dan rakyat jelata adalah korban paling empuk dimakan oleh resesi perekonomian. Di Inggris saking parahnya, banyak wanita muda baru-baru ini terjun ke dunia prostitusi, dan bahkan anak-anak di sekolah dilaporkan harus mengunyah karet berpura-pura makan karena ketiadaan makan. Dunia melihat buruknya dampak COVID-19 dan perang yang diakibatkan oleh invasi Rusia ke Ukraina memegang andil terbesar terhadap jatuhnya perekonomian global. Tapi demikianlah dunia selalu berlalu melewati banyak peristiwa. Kita semua sebagai masyarakat dunia harus siap menghadapinya. Eropa resesi, bukan berarti negara-negara Asia tidak terdampak. Walaupun kini dunia sedang bergeser kejayaannya ke benua Asia, kita melihat Sri Lanka adalah korban pertama yang rakyatnya menjadi sangat menderita. Benar, Indonesia tampak masih sedikit lebih baik. Namun seperti Sri Lanka yang telah mengalami duluan, yang mengalami giliran lebih belakangan tidak berarti akan menerima nasib lebih baik. Ini tampak seperti bergiliran, yang duluan terkena dampak biasanya akan duluan melewati masa-masa sulit dan melewati krisis, sedangkan yang belakangan terdampak akan mengalami akhir krisis lebih lama. Itu yang kita khawatirkan. Menteri Perekonomian Indonesia, Sri Mulyani mengatakan, neraca perdagangan Indonesia terhadap Eropa kecil, artinya dampak krisis Eropa akan kecil juga terhadap Indonesia. Ya, untuk itu kita bersyukur. Tapi, bagaimana jika Cina yang mengalami resesi berat? Dan tampaknya kabar buruk itu sudah berhembus, negara tirai bambu sedang mengalami sakit. Nah di sini letak persoalannya, neraca perdagangan Indonesia dengan Cina itu sangat besar, jauh lebih besar daripada neraca perdagangan kita terhadap Eropa. Artinya ketika Cina krisis, kita pasti akan mengalami kemunduran perekonomian yang besar. Indonesia khususnya dan negara-negara ASEAN umumnya banyak memiliki ketergantungan ekonomi dan perdagangan dengan Cina. Akan tetapi jangan salah, jikapun kita tidak sangat bergantung kepada Cina tapi misalnya hanya kepada Eropa, dampak ketergantungan akan sama saja. Dan itu terbukti sekarang bagaimana buruknya nasib negara-negara yang neraca perdagangannya sangat besar terhadap Eropa. Dan karena umumnya negara-negara ASEAN memiliki hubungan dagang yang serius dengan Cina sebagai sesama rumpun Asia, diperkirakan Singapura akan mengalami resesi duluan, namun juga akan pulih lebih duluan. Jadi jangan terlena karena belum terdampak, bisa jadi akan menjadi yang terdampak belakangan dan pulih belakangan pula. Yang lebih mengerikan lagi dunia tidak sekedar menghadapi resesi yang diakibatkan oleh inflasi, tapi hantu stagflasi yang dapat dipastikan akan segera menyerang dan memakan korban negara-negara menengah ke bawah.